Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Azril Rizky Fadilah, NRP 071118140021. Di sini saya akan menjelaskan sebuah study case permasalahan pada sistem pengaturan proses dengan 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 metode inverse response compensator pada drum boiler proses. Dan di sini sebagai sebuah statement di mana the level in a certain drum boiler process is known to exhibit inverse response. In identifying a dynamic model for this process, input or output data were collected in accordance with a planned experimental procedure, supposedly designed so that the two opposite models of the overall process can be identified independently. After carrying out the approximate data analysis, di sini saya akan menjelaskan bahwa di mana level pada proses drum boiler tertentu itu diketahui menunjukkan responnya terbalik. Dalam mengidentifikasikan model dinamis untuk proses ini, data input atau output dikumpulkan sesuai dengan prosedur eksperimental yang direncanakan dan yang dirancang sedemikian rupa sehingga dua mode yang berlawanan dari keseluruhan proses dapat diidentifikasi secara independen setelah melakukan analisis data yang sesuai. The following candidate function model was obtained. Mengikuti dari penjelasan di atas, kita dapatkan diketahui model fungsinya itu sebagai yaitu fungsi transfer GS sama dengan G1S dikurang G2S, di mana G1S itu sama dengan 5/3S dan G2S-nya itu sama dengan 10,1/2,2S plus 1, di mana kita di sini suruh mencari G aksen S dan GCS dengan controller PI. Dan di sini skematik di mana diagram pada boiler proses. Di sini tuh sebuah drum boiler gitu, di mana di sini ada mesin pemanasnya dan di sini ada controller untuk mengatur jalannya air masuk, dan di sini ada steam buat penguapnya, di mana ketika pemanas ini memanaskan sebuah drumnya dan ketika airnya itu mengatur untuk menjaga keseimbangan temperatur pada drumnya ini agar bisa mendapatkan steam yang baik. Oke, pertanyaannya di sini kita disuruh mensimulasikan di MATLAB dan dijelaskan bagaimana inverse response kompensatornya itu bekerja. Di mana di sini saya menggunakan Simulink yang akan membuat diagramnya, membuat fungsinya ke dalam Simulink, maka akan didapat rangkaian kompensator untuk menunjukkan bagaimana inverse response kompensator bekerja. Dan ini adalah rangkaiannya sebagai berikut, di mana di sini saya memakaikan sinyal inputnya, dan di sini sebagai GC-nya itu saya menggunakan controller PI-nya, dan di sini G aksen di sini adalah pengurangan antara G1S dan G2S, dan di sini sebagai input, atau di sini saya menggunakan scope untuk melihat bagaimana sih kompensator itu bergerak pada inverse response.
agar melihatnya lebih jelas, maka saya akan menggunakan scope ini. Dan di mana yang sudah dapat kita lihat di atas tadi, nilai-nilai controllernya itu sebagai yaitu GS-nya itu transfer fungsi GS sama dengan minus 19,3 S plus 5 per 6,6 S kuadrat plus 3S. Dan G aksen S-nya sama dengan 4,08 S ditambah 15,1 per 6,6 S kuadrat plus 3S. Dan di mana GCS-nya itu sebagai controller PI controller dengan P-nya itu sama dengan 1 dan proporsional controller itu sama dengan 1 dan integral controllernya itu sama dengan 0,167. Selanjutnya ini adalah hasil input dari controller PI yang tadi, di mana di sini pada saat controller itu dijalankan dari detik ke-0 sampai detik ke-5, controller sinyal akan melandai sampai pada titik tertentu, dia akan sinyal inverse-nya akan naik sampai ketinggian tertentu dari sistemnya tersebut dan akan kembali melandai turun. Dan di mana di sini bisa dapat kita artikan bahwa ketika sinyal inverse-nya itu bekerja, maka sinyal inverse-nya itu dia dari 0 ke 5 dia masih melandai, dan sisanya ketika dia menanjak naik, maka disitulah kompensator bekerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat ke simulasi Simulink. Dan di sini sesuai dengan saya yang jelaskan, di sini ada nilai inputnya atau nilai stepnya, dan di sini sebagai controllernya PI dengan nilainya sebagai berikut, 0,657 sebagai seperti itu. Dan di sini sebagai controller G aksen S-nya, ini sebagai controller utamanya, yaitu inverse response utamanya sebagai G per 3S dan 10,1 per 2,2 S plus 1. Dan setelah kita run, maka kita akan melihat hasil dari scope-nya ini, nilainya dia pelandai. Ketika dia di 2,5 detik, maka nilainya itu sebesar 2,519 E angka 1. Dan ketika dia dinilai 7,5, maka nilainya itu sebesar minus 3,572 E pangkat 4. Sebenarnya tadi kita memakai controller yang berbeda, jadi 1,67. Di sini kita pakai 1,67 agar kita memastikan bahwa kontrolnya itu sama. Oke, sekarang kita run dan kita lihat, nah segini. Jadi ketika dia di 2,5 detik itu besarannya itu sebesar minus 1,48 E pangkat 1. Dan ketika dia naik menanjak itu ketika dia di detik 7,5, maka nilainya itu 2,533 E pangkat 3 seperti itu. Ketika kita PI kontrolnya kita ganti menjadi 2 dan ini kita pakai menjadi 0,4, apa yang terjadi ketika kontrolnya itu?
Oke, kita lihat. Dan kontrolernya itu inverse responnya itu ketika dia di 2,5 itu dia pada angka minus 4,067 pangkat 2, dan ketika dia di 7,2 detik itu sebesar minus 1,61 pangkat 10. Seperti itu hasil dari percobaan, hasil dari mengeran sebuah program inverse response kompensator. Selanjutnya untuk kita mengetahui bagaimana proses dari diagram Simulink tadi, kita bisa mengetahui bahwa di mana proses inverse response-nya itu ketika pada rangkaian 5/3S pada transfer fungsi 5/3S dan 10,1/2,2S plus 1. Dan untuk kontrol mekanismenya atau kompensatornya dapat kita ketahui di adanya kontrol PI dan adanya transfer fungsi dari GXNS gitu. Oke, bagaimana cara dari hasil percobaan di atas kita dapat mengetahui bahwa inverse response kompensator itu bekerja apabila ketika ada inverse response maka controller ditunda bekerja dahulu. Setelah masa inverse response ini, ketika respon mulai naik menuju set point, maka pada saat inilah kompensator dan controller bekerja. Pada hasil output dari rangkaian kompensator dilihat kompensator di atas terlihat bahwa adanya delay pada controller sampai pada inverse response naik menuju set point, dan setelah itu controller bekerja dengan semestinya dan dengan maksimal. Mungkin sekian pemaparan saya mengenai inverse response kompensator pada proses boiler, drum boiler. Apabila saya ada salah kata, harap dimaklumi. Apabila saya ada salah kata, minta maaf. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.